dicontohin kalau misalkan waktunya itu pengerjaan selama 2 jam. Nah, jadi setiap nanti untuk proses produksi setelahnya itu bakal menurun atau persentase kritis untuk untuk siap jaketnya itu sebesar 10%. Jadi dari waktu 2 jam itu setelahnya itu bakal dikalikan dengan 90%, terus nanti udah ke depannya juga bakal dikalikan sebesar 90% itu. Untuk dari saya kayak gitu, Bu. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Aulia atas pendapatnya. Yang lain, ada lagi nggak yang mau menyampaikan mengenai teori kurva belajar? Oke, silahkan yang mau menyampaikan, nggak usah takut. Sih kan kita sama-sama belajar. Saya seperti ini karena biar kalian itu terbiasa menjelaskan kepada audiens ya. Silahkan yuk. Siapa lagi? Eh, izin menjawab, Ibu. Ya, Desvina. Ya, jadi teori kurva belajar itu tuh untuk mengukur seberapa besar effort yang dikeluarkan oleh karyawan itu untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, jadi misal kayak jadi kan ini teori yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah unit kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu. Jadi kayak kurva ini tuh lebih ke bagaimana kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas yang berulang. Jadi kalau pas pertama effort mereka tuh kan kayak tinggi gitu Bu, tapi nanti di unit berikutnya karena sudah berulang mereka jadi tahu oh caranya seperti ini. Jadi mereka lebih mudah menyelesaikan itu. Nah, jadi kayak basically karyawan itu tuh menunjukkan bagaimana menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, terus tuh kayak mengurangi sehingga dapat mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output gitu. Oke, terima kasih Desvina. Pendapat dari teman-teman kalian udah benar semua ya ini. Jadi memang teori kurva belajar itu kenapa dia dinamakan kurva belajar? Karena itu memang dia fungsinya untuk memotivasi karyawan karena biasanya kan perusahaan tuh yang udah menentukan berapa standarnya. Nah, kalau dalam kurva belajar ini perusahaan tuh ingin lihat seberapa besar yang dapat dihasilkan oleh karyawan. Jadi perusahaan itu intinya seperti memacu lah, memotivasi. Di sini sudah menentukan misalnya 2 jam. Nah, seperti yang bisa kita lihat. Nah, di sini kan perusahaan sudah mematok nih, waktunya misalnya 2 jam. Berapa sih karyawan bisa menghasilkan unitnya? Misalnya ini dalam 2 jam tuh baru 1 unit. Oke, di sini 1 unit kan. Kemudian outputnya dibagi dengan estimasi totalnya tadi 0,5 nilainya. Nilainya masih kecil ya ini per jamnya. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja per unitnya besar gitu ya, Rp10.000 per unit. Oke, kemudian perusahaan tuh ingin melihat lagi seiring berjalannya dengan waktu, di sini misalnya perusahaan pekerjanya tuh bisa menghasilkan 2 unit. 2 unit tuh berarti mereka sudah mulai kurang ya waktunya karena mereka kan sudah mengerjakan seperti tadi yang sudah disampaikan teman kalian. Intinya di sini perusahaan tuh ingin melihat seberapa potensi potensi dari pekerja-pekerjaannya. Jadi nggak lagi berpatokan dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Di sini lebih untuk mengeksplor bagaimana pekerjaannya itu bisa menghasilkan output yang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, jadi ini intinya kurva belajar itu seperti itu. Jadi semakin lama itu semakin berkurang ya, dan unitnya juga semakin bertambah. Kalau unitnya bertambah berarti apa tadi? Biaya tenaga kerja per unitnya berkurang ya. Jadi lebih optimal gitu hasilnya dengan memanfaatkan teori kurva belajar karena dianggap kalau misalnya perusahaan terus yang menentukan itu dianggap usang, kemudian juga mungkin pekerjanya itu tidak bisa berkembang. Nah, kalau misalnya dia menggunakan teori kurva belajar kan bisa mengeksplor kemampuan dari pekerja-pekerjanya. Oh, ternyata misalnya perusahaan tadinya mematok outputnya yang bisa dihasilkan 0,6 misalnya. Oh, tapi ternyata pekerja itu bisa loh menghasilkan lebih dari itu gitu. Makanya di sini ada yang namanya teori kurva belajar. Seperti itu ya. Untuk perhitungannya seperti ini, jadi semakin dia banyak unitnya, dia semakin berkurang jamnya.
Tinggal dikalikan saja, hasilnya itu dikalikan dengan 90%. Kenapa 90%? Karena tadi di ilustrasi soal bisa kalian lihat di sini ada waktu kritisnya atau masa kritis. Masa kritisnya itu 10%, berarti dia memerlukan waktu rata-ratanya tinggal 90% gitu. Karena masa kritisnya itu adalah 10%, berarti yang bisa dimanfaatkan itu adalah 90%. Maka dari itu dia dikalikan dengan 90%. Itu ya. Sudah jelas semuanya? Udah ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sistem akuntansi tenaga kerja, Departemen Personalia. Nah, memang kalau personalia itu berkaitan dengan SDM ya, sumber daya manusia. Di sini biasanya perusahaan itu melakukan pelatihan, kemudian di sini juga ada namanya promosi, kemudian rekreasi ini biasanya agar semakin dekat antara pekerja satu dengan yang lainnya ataupun dengan pekerja dengan manajemen gitu biar semakin dekat maka dari itu Departemen Personalia mengadakan eh, hal-hal yang seperti ini, seperti rekreasi gitu, studi dan gerak waktu. Kemudian hubungan industrial dan perburuhan dan pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi kalau misalnya ada yang di PHK itu adalah bagian dari SDM gitu ya, atau HR biasanya yang kita kenal kalau di perusahaan itu. Nah, bagian HR ini memang sangat penting karena dia dia harus bertanggung jawab atas kualitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu mungkin dari tenaga kerja yang langsung maupun yang tidak langsung yang berkaitan dengan pemasaran ataupun administrasi dan umum. Nah, itu ada di tanggung jawab dari bagian Departemen Personalia. Nah, biasanya kalau itu untuk perusahaan yang profit ya, profit income. Nah, kalau misalnya perusahaan yang nirlaba itu seperti di pemerintahan, biasanya mereka itu ada yang namanya bagian pusat pengembangan sumber daya manusia. Jadi memang kalau misalnya di kementerian itu ada yang namanya PPSDM ya, itu bagian untuk mengembangkan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu biasanya mereka melakukan pelatihan. Nah, pelatihan itu biasanya mereka tidak hanya untuk internal perusahaan, tapi dia juga membuka untuk umum gitu, untuk masyarakat juga membuka. Kalau misalnya itu di bagian seperti kementerian ya yang nirlaba. Oke, kemudian di sini ada yang namanya Departemen Perencanaan Produksi. Oke, seperti yang kita bahas tadi, kalau Departemen Produksi ini dia berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi yang terkait itu ada tenaga kerja langsung. Jadi di sini terkait seperti yang ada aktivitas yang ada di pabrik yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Ada misalnya ada dokumen, permintaan pembelian, seperti itu ya. Ada kartu persediaan, seperti itu. Ini sudah kita bahas. Kemudian, ini ada kartu absensi, kartu jam kerja. Oke, ini ada dokumen-dokumen yang diperlukan berkaitan dengan tenaga kerja. Jadi misalnya absen. Mungkin absen itu sangat eh, penting ya kalau misalnya untuk perusahaan, apalagi yang perusahaan swasta gitu karena memang dari absen itu dia akan dihitung misalnya dia terlambat 10 menit saja mungkin dia sudah dipotong gajinya. Jadi memang sangat ketat ya kalau misalnya di swasta itu. Maka dari itu kartu absensi ini sangat penting, sangat diperhitungkan gitu untuk biaya tenaga kerja karena nanti dia akan mengurangi tuh penggajian mereka itu atau upah mereka juga mungkin akan dikurangi dengan kartu absensi ini tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Tuh. Kemudian di sini ada Departemen Penggajian untuk mendistribusikan gaji dan upah. Oke. Oke. Di sini ada akuntansi pencatatan akuntansinya ke dalam jurnal. Nah, di sini ada jurnalnya sedikit ya terkait dengan tenaga kerja. Nah, di sini ada perusahaan lintas samudra itu
telah menghitung gaji karyawannya pada April 2010 itu sebesar 50 juta dan dikenakan pajak 5% setiap karyawan. Jadi ini jurnalnya untuk penggajian. Oke, biaya gaji dan upah pada utang gaji dan upah dan utang PPh. Jadi PPh-nya karyawan itu terutang gitu ya. Jadi belum dibayar. Jadi dia masih terutang di sini. Ini sebesar 5% dari biaya gajinya. Nah, sisanya itu adalah utang gaji dan upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Gitu ya. Dan harus diterima oleh karyawannya ya ini. Kemudian selain itu di sini ada lagi nih ilustrasi. Nah, di sini ada lagi gaji itu yang dari 50 juta ternyata didistribusikan ke departemen-departemen yang ada di perusahaan ya. Di sini ada departemen produksinya 20 juta. Kemudian, oke, ini departemen produksi 20 juta terdiri dari biaya langsung, oke, 15 juta dan biaya tenaga kerja tidak langsung 5 juta. Kemudian departemen pemasaran 20 juta dan administrasi dan umum. Jadi semuanya dibebankan menjadi biaya gaji dan upah. Gitu ya. Mudah kan ini jurnalnya? Jadi di sini biaya tenaga kerja langsung tidak langsung itu masuk ke overhead pabrik ya. Overhead pabrik aktual. Oke, jadi ini komponen-komponen penggajian yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ada dari produksi, kemudian dari pemasaran, dan dari administrasi dan umum. Umumnya sih kalau misalnya di perusahaan memang ada tiga komponen itu. Dari departemen produksi, pemasaran, dan administrasi. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi ilustrasi. Ini perusahaan membayar gaji. Gaji yang terutang tadi, yang masih terutang itu dibayar. Ini senilai yang sudah dikenakan oleh PPh 21 ya, yang diterima oleh karyawan itu. Kemudian di sini perusahaan membayarkan utang PPh karyawan. Itu. Oke, sampai sini jelas? Ya jelas ya terkait dengan biaya tenaga kerja. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Dari saya cukup, Ibu. Cukup ya, kalau misalnya cukup, kita akhiri perkuliahan kita ya. Nanti Elia tolong ini ya, rekap absensinya hari ini, dan capture peserta ini. Ya, baik, Ibu.